Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ulfarafiana. Saya dari program studi akuntansi syariah kelas 1A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pancasila, yakni tentang hak dan kewajiban warga negara. Pengertian warga negara. Penetapan warga negara ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Yang dimaksud orang-orang bangsa lain yakni peranakan Belanda, Tionghoa, Arab, yang tinggal di Indonesia dan mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, serta bersikap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, pengertian hak dan kewajiban. Di Indonesia, hak biasa disebut dengan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban asasi, yakni kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan diri sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Di Indonesia, antara hak dan kewajiban harus dipenuhi warga negara secara seimbang. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif atau hak sosial. Hak-hak orang lain, sehingga setiap orang harus menghargai hak orang lain yang menjadi kewajiban warga negara. Poin selanjutnya yakni perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, tahun 1945 sampai tahun 1959, hak asasi manusia sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang Dasar 1945 meskipun belum optimal seperti keleluasaan pendirian partai-partai politik. Yang kedua, tahun 1959 sampai tahun 1966 terjadi pemasungan hak asasi sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat secara tertulis. Yang ketiga, tahun 1966 sampai tahun 1970, yakni munculnya gagasan perlunya dibentuk hak asasi manusia. Yang keempat, tahun 1970 sampai tahun 1980, persoalan hak asasi manusia mengalami kemunduran dan terjadi penolakan terhadap hak asasi manusia. Tahun 1990, pemerintah membentuk Komnas HAM. Tahun 1998 sampai sekarang, setelah jatuhnya rezim Orde Baru, terjadi perkembangan luar biasa pada hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara. Pengaturan hak warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai dengan 28J. Hak asasi pribadi, yakni kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, dan lain-lain. Hak asasi ekonomi, yakni hak bebas memilih,
manfaat, membeli, menjual, dan lain-lain. Hak asasi sosial dan kebudayaan yakni hak mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan. Hak asasi prosedural yakni mendapatkan keadilan, peradilan, serta perlindungan. Hak asasi politik yakni bebas memilih, dipilih, dan bebas berorganisasi. Hak asasi dalam perlakuan yang sama tentang hukum pemerintah di Indonesia. B. Kewajiban warga negara. Pengaturan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, 29, 30, dan 31. Yang pertama, membayar pajak. Yang kedua, menjunjung hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat, tunduk kepada ketetapan undang-undang. Yang kelima, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang keenam, melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Yang ketujuh, mengikuti pendidikan dasar. Selanjutnya, pembicaraan mengenai hubungan negara dan warga negara. Apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya dapat merujuk pandang para pemikir. Yang pertama, kaum pluralis menurut Hobbes dan John Locke. Masyarakat yang mendahului dan menciptakan negara, sehingga negara harus tunduk kepada masyarakat. Yang kedua, kaum Marxis menurut Antonio Gramsci. Dominasi kekuasaan ada pada negara. Negara merupakan institusi yang digunakan kaum berjuis untuk menjalankan kekuasaan yang baik. Yang ketiga, kaum sintetis menurut Anthony Giddens. Menyatukan dua pandangan di atas, kata kunci struktur atau negara untuk teori Marxis dan agensi warga negara untuk teori pluralis. Negara dan warga negara saling mempengaruhi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya memohon maaf jika banyak kekurangan. Dan terima kasih, semoga teman-teman mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.